suasana pagi. Ini lebih sepi karena nggak ada orang berangkat kantor, nggak ada orang ke sekolah karena hari Minggu kan libur. Delhi Gate. लोकेशन स्टॉप हो गई। Maybe this. Right. Oke, ini kita lagi mau menuju ke Delhi Gate. Oke, belok sini ya. Ini suasananya nggak kayak di India ya, kayak di ya negara-negara maju lah ya. Suasananya tenang gitu, nggak terlalu banyak klakson atau mungkin orang-orang, dan cukup ketat juga pengawasannya sini. Jadi pedagang-pedagang itu pada di luar gitu, dan nggak banyak juga pedagang tuh. Terus yang kedua bersih ya, cukup bersih lah, walaupun memang ya ada sedikit sampah. Sudah taman-taman, banyak ruang terbukanya. No, Your cell phone transfer. nanti. Oke. Nah, masuknya lewat sini. Jadi kita nggak bisa masuk sebelah sana, tapi masuk lewat sini. Ini Delhi Gate. Ya, masuknya lewat pedestrian underpass. Tadi rencananya mau jam 8 ya, mau jam 7. Tapi kita beres-beres dulu karena habis ini kita langsung check out dan langsung ke bandara. Jadi ya udah agak terlambat sedikit. Ya, ini cukup panas. Harusnya enaknya sih sore atau pagi-pagi banget. Jadi nggak terlalu panas kayak gini nih. Cuman tadi sih rencananya mau jam 6, setengah 7 gitu ya. Tapi ya itu, kita beres-beres dulu karena kadang kalau misalkan kita nggak beres-beres dulu itu malah suka lambat, jadi molor ya kan. Maka kita beres-beres dulu, tapi resikonya kesininya agak panas. Nah, kalau Pani memang lagi
bagi istirahat aja, karena kan habis ini bandara pasti kan butuh tenaga ya. Jadi kita sendiri aja sini. Nah ini kalau terus ya, jadi India Gate ini, gerbang India, kalau ke terus sana itu ke pusat pemerintahannya. Jadi ini proyek yang luar biasa ya. Jadi dari sini India Gate terus sana itu ke pusat pemerintahannya tuh. Gitu. Luar biasa. Ya. Jadi India Gate ini sebenarnya bukan gerbang masuk India, bukan. Ya. Dan juga bukan gerbang masuk ke pemerintahan. Tapi India Gate ini adalah hanya monumen untuk mengenang para pahlawan gitu. Jadi semacam apa ya? Ya monumen lah ya, monumental lah untuk mengenang para pahlawan yang gugur di Perang Dunia I dan perang melawan Afghanistan. Totalnya tuh ada 84.000 yang gugur saat itu. Akhirnya dibuatlah monumen ini sehingga yang lurus ke pusat pemerintahannya di Bavan ya, Raja Perati Bavan kalau nggak salah itu. Nah, atau disebut juga National War Memorial ya, atau monumen perang nasional gitu. Jadi bukan pintu masuk India, bukan ya. Nah kalau kalian sana itu adalah pusat pemerintahan India gitu. Nah ini monumen ini dibuat untuk mengenang pahlawan yang gugur. Maka setelah monumen itu ada patung pahlawan deh. Ada patung pahlawan seperti itu. Ya. Jadi memang monumen ini dibangun oleh Sir Edwin dari Inggris. Dia terinspirasi dari monumen juga di Paris. Ya, jadi memang bentukannya mirip ya. Dan luar biasa memang. Ini dijaga dan dikawal ketat oleh TNI, ya, TNI, Tentara Nasional India. Ini dia bentuknya. Dan memang tidak banyak kaki lima ya, jadi enak gitu. Banyak turis asing juga ya. India ya, to the death of the Indian army who fell and are honored. Ya, jadi yang dihormati, dihargai, ini didedikasikan untuk para pahlawan India. Luar biasa. Mungkin Indonesia perlu mencontoh nih ya. Ini keren banget ya. Jadi warga atau masyarakat yang kesini bisa menikmati, bisa healing ya, sekaligus merasakan ya, monumen pahlawan ya, membangkitkan jiwa kebangsaan juga gitu. Nah di belakang itu ada pahlawannya, jadi dia kayak hormat ke arah gerbang atau gate India ini, kemudian langsung ke Rashtrapati Bhavan atau pusat pemerintahannya seperti itu. Oke. Ya, ini dia gate India ya. Nah, sebenarnya kita mau ke Rashtrapati Bhavan, cuman karena hari ini tutup, nggak dibuka untuk umum. Jadi Rashtrapati Bhavan itu pusat pemerintahannya. Nah, ya semacam istana negara lah ya. Juga kan istana negara dibuka untuk umum di beberapa waktu. Tapi kalau ini hari ini ya, hari Ahad itu nggak dibuka. Ya, lagi nggak dibuka. Jadi lagi lagi ditutup. Kemarin cuma Sabtu Ahad itu tutup. Dia cuma buka kalau nggak salah itu Senin, Selasa, Rabu atau Senin, Selasa, Kamis gitu ya. 3 hari dalam seminggu. Misalnya kita bisa lihat di websitenya ya.
di website Kementerian Kebudayaan atau Ministry of Culture India. Nah, situ nanti kita bisa klik yang Delhi. Nah, itu nanti bisa kelihatan tuh bukanya jam berapa aja kayak gitu. Ya. Bukanya jam berapa aja, terus apa namanya? Harga tiketnya berapa kalau di museum-museum atau mungkin di tempat-tempat gitu ya. Tempat bersejarah. Nah, kalau misalkan atau mungkin di Ministry of apa ya kemarin ya? Kemarin pariwisata mungkin ya. Atau apa saya lupa. Pokoknya yang pernah saya pakai itu di Ministry of Culture, Kementerian Budayaan. Gitu. Nah, ini suasananya enak banget ya. Kayak tenang gitu. Nggak banyak sampah, nggak banyak orang-orang gitu. Jadi kalau di sini kerasanya kayak bukan di India, kayak di luar negeri lah ya. Ya India pasti luar negeri yang negara-negara keren gitu. Karena memang ya dekat dengan pusat pemerintahan. Ya kalau misalkan tempat itu dekat sama pusat pemerintahan, pasti itu tempat paling bagus. Ya, even di Jogja, di mana lagi di Indonesia, ya di kota-kota itu kan mesti biasanya dekat pemerintahan, itu pusat keramaian dan pusat yang tempat yang paling bagus. Kenapa? Karena ya dilalui pejabat terus. Gitu. Oke, itu dia. Nah, kita mau turun. Nah, kita keluarnya lewat mana? Keluarnya lewat sini. Lewat jalur pedestrian underpass. Nah, di sini ada semacam monumen apa ya? Foto-foto dari monumen India. Ya, atau disebut juga War National Monumental. Nah, ini dia. India Gate, ya. Di sana. Keren banget ya. Oh, tadinya seperti ini nih, masih belum kayak kurang tertata gitu. Sekarang sudah rapi. Nah, sekarang sudah kayak gini, jadi lebih keren, lebih rapi. Oh, sebelum dibangunnya underpass tuh kayak gini. Oh iya. Oke, ini semacam pengembangan parkir. Oke, it's good. Nah, ini kita udah keluar dari area Delhi Gate. Ada ibu-ibu foto dulu. Tunggulah sebentar ya. Ini banyak tukang foto nih, tukang jasa fotografi. No, thank you. Banyak tukang jasa fotografi. Karena memang ya dibutuhkan ya untuk monumen apa namanya momen terbaik lah ya. Sampai kita pakai HP aja.
kita mau pulang dulu karena mau prepare mandi terus ke bandara.